Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kedua untuk mata kuliah Matematika Teknik 1. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai turunan. Ya. Oke, materi yang akan saya sampaikan hari ini yang pertama, karena ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi turunan, maka yang akan disampaikan yang pertama itu bagaimana simbol, rumus, dan metode solusi dari penyelesaian suatu turunan. Kemudian ada turunan fungsi aljabar, turunan dengan aturan rantai, dan nanti dilanjutkan dengan turunan fungsi logaritma dan eksponensial. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama mengenai simbol, rumus, dan metode solusi turunan. Jadi apabila ada suatu fungsi yang di sini kita simbolkan dengan Y, dan fungsi ini akan kita cari turunannya, maka simbol daripada turunan itu adalah Y aksen. Jadi Y aksen ini adalah fungsi yang kita turunkan, atau turunan daripada suatu fungsi. Biasanya disimbolkan dengan aksen seperti ini. Ya. Atau ada contoh kedua, apabila Y sama dengan Fx, akan kita cari turunannya, maka Y aksen, ya bisa dilihat di sini, jadi aksennya adalah turunannya sama dengan F aksen X, jadi fungsinya juga kita turunkan. Atau sama dengan dy per dx, diferensial daripada Y dibagikan dengan diferensial daripada X. Ya. Kemudian, untuk mendapatkan turunan suatu fungsi, pada prinsipnya adalah dengan cara menurunkan setiap variabel yang terlibat. Ya, jadi misalkan ada suatu fungsi, maka masing-masing variabel yang ada pada fungsi itu kita turunkan satu persatu. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ya. Nah, untuk solusi dari penyelesaian suatu turunan itu sendiri ada dua cara. Yang pertama dengan metode langsung, ya, yaitu mendapatkan fungsi turunannya melalui turunan setiap variabel yang terlibat. Ya. Kemudian yang kedua dengan metode rantai, yaitu mendapatkan fungsi turunannya melalui substitusi variabel-variabelnya. Ya, jadi ada dua metode. Apabila ada suatu fungsi tidak bisa kita turunkan secara langsung, maka kita selesaikan dengan aturan rantai di sini. Oke, sekarang kita masuk ke aturan pencarian turunan. Ya, untuk aturan pencarian turunan sendiri di sini ada beberapa, ya, yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada yang kita sebut dengan aturan fungsi konstan. Ya, apa itu aturan fungsi konstan? Yaitu apabila fx, ya, itu sama dengan k, dan k ini adalah suatu angka atau bilangan berapapun itu. Yang mana apabila konstanta ini, bilangan atau angka ini kita turunkan, maka hasilnya turunannya itu, f aksen x-nya itu sama dengan 0 di sini. Ya. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut dengan aturan fungsi identitas. Ya. Jadi aturan fungsi identitasnya apabila fx sama dengan x, ya. Jadi ada suatu fungsi yang sama dengan x, maka turunannya f aksen x-nya itu sama dengan 1. Ya. Kenapa bisa 1? Karena kan kalau x ini kan pangkatnya 1. Ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka kalau x pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Kemudian ada yang kita sebut dengan aturan pangkat. Ya. Jadi apabila fx sama dengan x pangkat n, di mana n ini adalah suatu angka, ya, pangkat daripada x ini yang berupa suatu angka, ya, maka turunannya f aksen x-nya itu adalah n dikalikan dengan x pangkat n min 1 di sini. Kemudian yang keempat ada aturan pangkat kelipatan konstanta, ya. Jadi di sini kita misalkan ada suatu fungsi k dikalikan dengan fx, di mana k ini adalah suatu konstanta atau suatu bilangan, ya. Maka turunannya, ini turunannya ya, itu adalah k dikalikan dengan f aksen x. Ya. Jadi konstantanya tetap, yang kita turunkan itu adalah fungsinya. Oke, sekarang kita akan lihat contohnya seperti apa.
Baik, sekarang kita akan masuk contoh untuk aturan pencarian turunan. Jadi dari masing-masing keempat butir ini akan saya kasih masing-masing satu contoh. Oke, yang pertama saya akan kasih contoh untuk aturan fungsi konstan. Ya, jadi aturan fungsi konstan tadi apabila y itu sama dengan suatu konstanta, maka tadi turunannya itu, ya, y aksennya itu sama dengan 0. Ya, contohnya apa? Misalkan y sama dengan 3. Ya, maka y aksennya itu sama dengan 0. Ya, jadi berapapun nilai daripada konstanta itu dan pada saat kita akan mencari turunannya, maka hasilnya itu semuanya sama dengan 0. Ya, mau y-nya itu sama dengan 100, y-nya itu sama dengan 1000, maka pada saat kita akan mencari turunannya, maka hasilnya itu adalah 0. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada aturan identitas, aturan turunan fungsi identitas. Ya, yang mana apabila y sama dengan x, ya, maka turunannya y aksennya itu adalah 1. Ya, dari mana kita dapatkan 1 ini? Seperti kita ketahui, x itu kalau tidak tertulis di atasnya, maka pangkatnya itu adalah pangkat 1. Ya, sedangkan turunan itu kan rumusnya n kali x pangkat min 1. Maka di sini kalau kita pangkatkan kita kurangi dengan 1, maka itu sama saja dengan x pangkat 0. Dan hasil daripada x pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Kemudian yang ketiga, ada aturan untuk fungsi berpangkat. Ya, jadi apabila y sama dengan, ya, x pangkat n, di mana n ini adalah pangkat yang berupa angka atau bilangan. Ya, maka y aksennya, turunannya, ya, itu adalah n x pangkat n min 1. Contohnya apa di sini? Misalkan y sama dengan x pangkat 5. Ya, maka n-nya itu adalah 5, pangkatnya itu adalah 5. Dan turunannya, ya, itu adalah n-nya kita turunkan, pangkatnya kita turunkan, di sini adalah 5 dikalikan dengan x pangkat n min 1, n-nya 5, kita kurangi 1, ya, maka turunannya itu adalah 5x pangkat 4. Ya. Oke. Jadi ini adalah untuk fungsi konstan, ya, turunan untuk fungsi konstan. Ini adalah turunan untuk fungsi identitas, dan ini adalah turunan untuk aturan fungsi berpangkat. Ya. Nah, oke. Tadi ada satu lagi yang keempat, ya, yang keempat tadi. Yang keempat tadi itu adalah aturan pangkat kelipatan konstan, ya, yaitu apabila di sini k dikalikan dengan f x, maka turunannya itu adalah, ya, turunannya itu adalah k dikalikan dengan f aksen x. Ya. Contohnya apa di sini? Apabila y sama dengan 3x pangkat 6. 3 ini adalah konstantanya, fx-nya itu adalah x pangkat 6. Ya, sehingga kalau kita akan mencari turunannya, itu adalah konstanta yang tetap, ya, 3. Yang kita turunkan itu adalah fx-nya atau x pangkat 6-nya. Turunan dari x pangkat 6, ya, itu adalah 6x pangkat 5, ya, sehingga ya aksennya itu adalah 18x pangkat 5. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi.
Oke, selanjutnya untuk aturan pencarian turunan atau pencarian turunan untuk turunan fungsi aljabar. Di sini ada 4 ya. Tapi di sini untuk penjumlahan dan pengurangan saya jadikan 1 di sini. Jadi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan daripada dua buah fungsi yang akan kita cari masing-masing turunannya, itu adalah fx plus gx atau fx min gx, maka turunannya itu adalah f aksen x ditambah atau dikurangi dengan g aksen x-nya. Ya, jadi masing-masing fungsi ini kita turunkan, baru kita jumlahkan atau kita kurangi. Nah, hati-hati untuk aturan perkalian dan pembagian. Ya, nah di sini ada sedikit berbeda untuk untuk mencari turunannya, untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian, apabila ada perkalian daripada dua buah fungsi dan akan kita cari turunannya, ya. Jadi fx kita kalikan gx, maka turunannya itu adalah f aksen x gx, ya. Kita tambahkan dengan g aksen x fx di sini. Ya. Kemudian untuk pembagian dua fungsi itu adalah f aksen x gx dikurang dengan fx dikalikan dengan g aksen x dibagi dengan gx kuadrat. Ya. Nah, sekarang akan kita lihat contoh dari aplikasi dari penggunaan ketiga aturan untuk turunan fungsi aljabar berikut. Ya. Misalkan di sini saya punya dua fungsi fx dan fungsi gx. Ya, di mana fungsi fx ini adalah x pangkat 3 dan gx ini adalah 3x min 4. Ya. Nah, tahap pertama saya misalkan di sini saya ingin mencari penjumlahan daripada dua fungsi ini. Ya. Tadi ada fx dijumlahkan atau kita kurangi dengan gx, ya, maka turunannya itu adalah f aksen x ditambah atau dikurangi dengan g aksen x. Ya, jadi tahap pertama yang kita lakukan untuk mendapatkan penjumlahan ataupun pengurangan daripada dua fungsi ini, maka masing-masing kita turunkan terlebih dahulu, ya, sehingga di sini f aksen x-nya itu adalah turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Kemudian turunan dari gx-nya, g aksen x-nya itu adalah 3. Ya. 3x kita turunkan jadi 3 dan dikurangi dengan 4. 4-nya adalah suatu konstanta, turunan daripada suatu konstanta itu adalah 0. Ya. Sehingga misalkan di sini saya ingin mencari penjumlahan, ya, turunan dari penjumlahan dua buah fungsi ini, f aksen x ditambahkan dengan g aksen x, ya, itu sama dengan 3x kuadrat kita tambahkan dengan 3. Ya. Kalau kita ingin mencari pengurangan, ya, misalkan di sini yang mau dikurangkan itu adalah g aksen x dikurang dengan f aksen x, misalkan yang ditanya itu adalah ini, ya. Maka dia g aksen x-nya itu adalah 3 dikurangi dengan 3x kuadrat. Dan ini adalah untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk aturan pembagian. Ya, pembagian tadi fx dikalikan dengan gx, ya, maka turunannya
Ya, turunannya itu adalah f aksen x gx ditambahkan dengan g aksen x fx. Ya, ini adalah rumus perkalian daripada dua fungsi untuk turunannya. Maka kalau kita kembali ke contoh tadi, ya, ke contoh sebelumnya, yang pertama ini, maka f aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat, gx-nya itu adalah 3x min 4, kita tambahkan dengan g aksen x-nya adalah 3, dikalikan dengan fx-nya itu adalah x pangkat 3. Ya. Sehingga di sini hasilnya dia menjadi, kita bisa kalikan masuk ya, 9x pangkat 3 min 12x kuadrat, ya, plus 3x pangkat 3. Ya. Bisa dilihat di sini 9x pangkat 3 bisa kita jumlahkan dengan 3x pangkat 3, maka dia di sini menjadi 12x pangkat 3 min 12x kuadrat. Ya. Ini sebenarnya masih bisa kita sederhanakan ya, atau dia menjadi 12x kuadrat dikalikan dengan x min 1. Ya, ini. Oke. Ini adalah hasil daripada perkalian dua fungsi dari contoh yang sebelumnya. Ya. Nah, sekarang kita akan coba mencari untuk turunan dari pembagian dua fungsi. Ya. Apabila fx akan dibagi dengan gx, maka tadi rumusnya itu adalah f aksen x dikalikan dengan gx, x dikurang dengan g aksen x dikalikan dengan fx dibagi dengan gx yang kita kuadratkan. Ya, kita masih menggunakan contoh yang sebelumnya. Ya, tinggal kita masukkan saja tadi f aksen x-nya itu adalah 3x kuadrat. Ya, dikalikan dengan gx-nya itu adalah 3x min 4 dikurangi dengan g aksen x-nya itu adalah 3 dikalikan dengan fx-nya itu adalah x pangkat 3 dibagi dengan gx kuadrat. Gx-nya tadi itu adalah 3x min 4 yang kita kuadratkan. Ya. Nah, di sini bisa kita jadikan, kita berikan masuk ya, seperti tadi. Yang menjadi 9x pangkat 3 min 12x kuadrat min 3x pangkat 3 dibagi 3x min 4 yang kita kuadratkan. Jadi ini adalah hasilnya ya. Ini masih bisa disederhanakan ya. Jadi 9x pangkat 3 bisa kita kurangi di sini dengan 3x pangkat 3 ya. Jadi ini adalah hasilnya untuk pembagian daripada dua fungsi yang turunannya ya. Baik ya, itu yang barusan adalah contoh ya, contoh daripada penyelesaian turunan daripada suatu fungsi dengan menggunakan turunan fungsi aljabar ya. Nah, sebelum saya lanjut materi, di sini ada tugas soal nomor 1 dan sampai dengan nomor 6. Silakan Anda kerjakan dan dikumpulkan sebelum pukul 15.30. Ya, jadi soal nomor 1 sampai nomor 6 ini bisa Anda selesaikan berdasarkan aturan-aturan yang barusan saya jelaskan.
Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penyelesaian turunan dengan aturan rantai. Ya. Turunan dengan aturan rantai biasanya digunakan pada fungsi yang komposit. Nah, fungsi yang komposit itu seperti apa? Jadi apabila y sama dengan f gx, ya. Jadi dalam suatu fungsi ada fungsi yang lainnya, ya, yang mana di sini tidak bisa kita selesaikan dengan aturan secara langsung, ya. Nah, mungkin akan lebih jelasnya contoh yang nomor 2 ini, ya. Y sama dengan f gx, ya. F-nya ini adalah sinnya, kalau untuk contoh nomor 2, ya. Gx-nya ini adalah 8x kuadrat min 4. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan atau mencari turunan dari fungsi yang komposit seperti ini? Ya, seperti contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 ini. Ya. Oke, perhatikan. Jadi, pada turunan dari fungsi komposit ada beberapa variabel di sini. Ya, ada variabel kiri, tengah, dan variabel kanan. Ya, di mana variabel kiri ini adalah y, ya. Y ini sama dengan f u, ya. U ini adalah gx-nya atau variabel kanannya, ya. Yang mana kalau kita akan mencari turunan dari fungsi komposit ini y aksen, ya, itu sama dengan dy per dx atau dy per du, ya. Jadi fungsi ini kita turunkan, ya. Jadi dy per du itu adalah turunan dari fungsi y sama dengan fu, ya, dikalikan dengan du per dx. Jadi gx-nya ini yang kita turunkan. Jadi perkalian daripada kedua turunan ini itu adalah turunan daripada fungsi komposit, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh yang ini, ya. Kita akan coba menyelesaikan fungsi komposit yang nomor 1 dan nomor 2 ini untuk mendapatkan berapakah turunannya. Baik, sekarang kita akan coba menyelesaikan turunan dari kedua fungsi komposit ini. Ya. Oke, sekarang saya mulai coba dari contoh yang nomor 2. Ya. Jadi contoh yang nomor 2 di sini saya misalkan y sama dengan sin 8x kuadrat min 4. Nah, di sini ini adalah fungsi komposit yang akan saya cari turunannya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Jadi tadi kan fungsi komposit itu adalah y sama dengan f g x, ya, f g x, ya, yang mana ini adalah sinnya dan ini adalah gx-nya, ya. Jadi tadi pada saat kita akan menyelesaikan fungsi komposit ini, y itu sama dengan, ya, dy per du dikalikan dengan du per dx, ya. Maka di sini y sama dengan f-nya. Fungsi f-nya itu adalah sin u, ya, dan u sama dengan 8x kuadrat min 4. Ya. Nah, tadi perkalian dari kedua fungsi ini itu adalah turunan daripada fungsi komposit. Nah, sekarang jadi kita akan mencari dy per du-nya, yaitu turunan daripada y ini, dan du per dx-nya itu yaitu turunan daripada u yang di bawah ini. Ya. Sehingga kalau ini kita cari y aksennya atau sama dengan dy per du itu adalah, ya, dy per du
itu sama dengan turunan sin adalah cos. Maka itu adalah cos U, ya. U-nya kita masukkan, dia menjadi cos U-nya itu adalah 8x kuadrat min 4. Kemudian U aksennya atau sama dengan du per dx itu adalah turunan dari yang ini, ya, yaitu 16x, ya. Sehingga tadi dy per dx dikalikan dengan du per dx itu sama dengan cos 8x kuadrat min 4 dikalikan dengan du per dx-nya tadi itu adalah 16x, ya. Sehingga dia hasilnya itu adalah 16x dikalikan dengan cos 8x kuadrat min 4, ya. Jadi ini adalah penyelesaian untuk fungsi komposit dari y sama dengan sin 8x kuadrat min 4. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang nomor 1 tadi, yang merupakan fungsi komposit juga, y sama dengan 3x plus 100 pangkat 20, ya. Maka di sini y-nya itu adalah u pangkat 20, ya, dan u-nya itu adalah 3x plus 100, ya, sehingga di sini dy per du sama dengan 20 u pangkat 19 dan du per dx-nya itu adalah turunan dari 3x plus 100 itu adalah 3, ya. Sehingga di sini ya aksen tadi kan sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx sama dengan 20 u pangkat 19 dikalikan dengan 3, ya. Dapatlah di sini 20 kali 3 bisa kita kalikan 60 u pangkat 19. U-nya tinggal kita masukkan menjadi 60 3x itu dia menjadi 60 3x plus 100 pangkat 19. Ini adalah hasilnya. Oke, ya, yang barusan itu adalah contoh penyelesaian daripada turunan untuk fungsi komposit, ya. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat pada slide yang sudah saya masukkan ke dalam e-learning untuk mata kuliah Matematika Teknik 1 di sini. Oke, sekarang kita masuk ke turunan fungsi logaritma dan eksponensial. Ya, Anda bisa lihat di sini yang dua teratas ini adalah turunan fungsi eksponensial, ya. Kemudian yang 3 di bawah ini adalah turunan fungsi logaritma. Ya. Nah, biasanya untuk penyelesaian suatu fungsi eksponensial ataupun logaritma atau fungsi transenden lainnya itu sangat jarang sekali ya harus hanya diselesaikan dengan cara menurunkan secara langsung. Sebagian besar fungsi-fungsi daripada fungsi transenden itu pasti biasanya kita selesaikan dengan aturan rantai, ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu, ya. Jadi apabila ada fungsi e pangkat x atau fungsi eksponensial di sini, maka turunannya, ya. Jadi saya jelaskan dulu ya, yang sebelah kiri ini adalah fungsinya,
dan yang sebelah kanan ini adalah turunannya. Ya, maka apabila fungsi e pangkat x, turunannya itu adalah e pangkat x sama. Ya, kemudian apabila ada e pangkat kx, di mana k ini adalah suatu angka atau nilai, ya, maka turunannya itu adalah k e pangkat kx. Ya, apabila ada apabila ada a pangkat x, ya, di mana a ini adalah suatu nilai, ya, contohnya apa? Misalkan 3 pangkat x, ya, maka turunannya itu adalah a pangkat x ln a di sini. Ya, kemudian turunan daripada ln x itu adalah 1/x, ya. Kemudian turunan dari log a pangkat x itu adalah 1/x ln a, ya. Ini, oke, berikutnya adalah contoh dari fungsi eksponensial dan logaritma yang akan kita cari turunannya di sini, ya. Jadi misalkan di sini ada turunan nomor 1, y sama dengan e pangkat x, ya. Jadi sesuai dengan yang sudah saya jelaskan barusan, apabila y sama dengan e pangkat x, maka turunannya itu adalah tetap sama, e pangkat x. Ya. Nah, sekarang contoh nomor 2. Apabila ada y sama dengan e pangkat 2x, di mana 2-nya adalah suatu konstanta, ya, maka tadi turunannya itu adalah konstantanya turun, jadi 2 e pangkat 2x. Ya. Nah, kemudian ini contoh nomor 3. Nah, ini perhatikan. Ini adalah fungsi komposit, ya, yang mana tidak bisa kita selesaikan seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 ini. Ya, maka kita selesaikan karena ini merupakan fungsi komposit, maka kita selesaikan dengan aturan rantai. Ya, maka kita tentukan dulu y-nya itu adalah e pangkat u, ya. Kemudian u-nya itu adalah 2x pangkat 2 plus 3, ya. Sehingga dy per du turunan e pangkat u tetap, ya, e pangkat u, atau dia sama dengan e pangkat 2x kuadrat plus 3. Kemudian di sini du per dx-nya itu adalah turunan dari 2x kuadrat plus 3. Maka turunannya itu adalah 4x, ya. Sehingga di sini turunan daripada fungsi komposit itu adalah perkalian antara dy per du dan du per dx-nya. Sehingga didapatkanlah y aksen itu adalah, di sini aja, ya. Sehingga di sini y aksennya itu adalah e pangkat 2x kuadrat plus 3 dikalikan dengan 4x. Ya. Jadi ini adalah penyelesaian turunan, ya, untuk fungsi komposit. Jadi y aksennya itu adalah e pangkat 2x kuadrat plus 3 dikalikan dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat contoh untuk yang fungsi logaritma. Ya. Jadi contoh pertama, apabila ada y sama dengan ln x, ya, maka y aksennya itu adalah 1/x. Ya. Sekarang contoh nomor 2, ya, Anda lihat contoh nomor 2 ini tidak bisa kita selesaikan secara langsung. Ya. Karena apa? Karena ini merupakan fungsi, ya, fungsi komposit. Maka kita selesaikan dengan aturan rantai, ya.
Kita tentukan dulu. Y sama dengan ln U, dan U sama dengan 3x kuadrat plus 4x. Ya. Sehingga di sini dy per du, turunan dari ln U itu adalah 1 per U. U-nya kita masukkan, dia menjadi 1 per 3x kuadrat plus 4x. Kemudian U-nya kita turunkan juga, sehingga dia menjadi du per dx. du per dx ya. Itu adalah turunan dari 3x kuadrat plus 4x ya. Dia menjadi 6x plus 4 ya. Sehingga aksen tadi itu adalah dy per du kita kalikan dengan du per dx-nya. Ya. Atau dia sama dengan, ini kita masukkan, 1 per 3x kuadrat plus 4x dikalikan dengan 6x plus 4. Nah, jadi ini adalah turunan dari y sama dengan ln 3x kuadrat plus 4. Ya. Nah, baik, itu adalah contoh daripada penyelesaian turunan untuk fungsi logaritma dan eksponensial ya. Oke, selanjutnya di sini ada tugas ya. Tugas ada di sini ada beberapa fungsi daripada logaritma dan eksponensial. Silakan Anda cari turunannya, Anda selesaikan dengan aturan-aturan ataupun metode-metode yang sudah saya sampaikan barusan, dan tugas silakan Anda tulis di kertas dan dikumpulkan dalam bentuk PDF atau JPEG sebelum pukul 15.30 ya. Jadi masih ada cukup banyak waktu untuk Anda selesaikan. Dan video ini bisa Anda putar-putar ulang. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham, bisa Anda lihat kembali di sini ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.